Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bertemu kembali melalui renungan hari ini yang sama-sama kita akan dengarkan bersama. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami selalu bersyukur dan berterima kasih buat nafas dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami dan hari yang baru ini. Sebelum kami menjalaninya, berkati urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini saya akan bacakan di dalam pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Dari ayat yang kita baca dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi orang percaya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan selalu ingin bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan, orang-orang yang berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tentu itu dilakukan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan sebagai orang percaya tentu kita harus menunjukkan bahwa kita orang percaya. Dan sebagai orang percaya tentu kita harus belajar untuk apa? Untuk mengarahkan kehidupan kita, untuk mengupayakan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita punya keinginan, kalau kita punya kemauan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, yang menyenangkan hati Tuhan, tentu usaha kita itu Tuhan akan lihat dan Dia akan mampukan kita. Dia akan kuatkan kita sehingga kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Karena dengan kekuatan kita tidak bisa, tetapi dengan pertolongan itu bisa terjadi. Jadi hari ini kita akan berbicara dari ayat ini tentang apa? Tentang perlindungan Tuhan bagi orang percaya. Saya percaya Tuhan akan melindungi orang percaya. Dia tidak akan membiarkan orang percaya. Bukankah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus adalah orang-orang yang percaya dan ikut Dia. Dan saya percaya jika kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, Dia akan lindungi kita karena kita ini orang-orang percaya kepadanya. Jadi ayat hari ini menjanjikan perlindungan Tuhan, ya, berupa apa? Berupa damai sejahtera, ya. Damai sejahtera ini damai sejahtera yang sempurna, damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang abadi, yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tidak dipengaruhi oleh adanya atau tidak adanya sesuatu. Karena ada banyak orang terlalu dipengaruhi, termasuk kita kadang-kadang dipengaruhi kalau ada baru kita rasanya damai, tapi kalau tidak ada baru rasanya kita tidak damai, gitu ya. Jadi hari ini Tuhan menjanjikan bahwa damai yang sempurna itu Dia mau berikan bagi orang-orang yang berfokus kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatannya sendiri. Ketika kita mulai berfokus kepada diri kita, kepada hikmat kita, kepada kepandaian kita, kepada kekuatan kita, kepada title kita, saya percaya dikatakan di atas langit masih ada langit. Artinya, ya, di dalam kehidupan ini tidak pernah ada rasa puas tersebut. Selalu ada yang lebih tinggi dari yang kita pikir itu tinggi. Karena apa? Dalam hidup ini gak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Karena dalam hidup ini tidak ada yang sempurna, maka terjadilah persaingan demi persaingan. Dan persaingan demi persaingan inilah yang menyebabkan kita, karena tidak mau berharap kepada Tuhan, karena tidak mau berserah kepada Tuhan, kita jadi mengandalkan diri kita, mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan keadaan kita. Dan akibatnya apa yang terjadi? Kita mungkin jadi khawatir, kita mungkin jadi takut, kita mungkin jadi gelisah, kita mungkin jadi serba salah. Oleh sebab itulah saat ini Tuhan mengingatkan kita melalui Nabi. Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya mereka ini memfokuskan dirinya bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan. Mempercayakan hidupnya bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan. Ya, jadi itu apalagi kalau kita ada dalam kesulitan atau dalam pergumulan persoalan, fokus kita mau berusaha fokusnya kepada Tuhan. Jadi ayat ini merupakan
yang kita baca tadi merupakan bagian dari bangsa Israel ketika mereka menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan atas kemenangan demi kemenangan yang mereka peroleh, atas keselamatan yang demi keselamatan yang mereka peroleh dari yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Jadi Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus memiliki hati yang teguh, ya, hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang tidak tergoyahkan, hati yang tetap kokoh, hati yang tetap tegap gitu ya di dalam segala situasi dan kondisi. Jadi Tuhan mengatakan hati yang teguh. Jadi menandakan hati yang teguh di sini menandakan pikiran dan hati yang tertuju, tetap berfokus dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tidak terombang-ambing oleh sesuatu situasi ketakutan dan kekhawatiran, tetapi apapun itu keadaannya, karena kita orang percaya dan berlindung kepada Tuhan, Tuhan tidak akan diam saja. Dia akan berikan kita hati yang teguh ketika kita mengalami berbagai situasi yang kita hadapi. Dan hati yang teguh ini akan ditandai dengan apa? Akan ditandai dengan adanya damai. Dan damai ini adalah damai sejahtera, shalom gitu ya. Damai sejahtera yang ditinggalkan Allah, yang diberikan Allah, yang disimpan Allah, yang diam di dalam hati kita, yang diam dalam pikiran kita, dan akan menguasai kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera ini, dan damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang sempurna, damai sejahtera yang menyeluruh, yang apa? Yang membuat kita bisa mengendalikan perasaan kita bisa mengendalikan emosi kita bisa mengendalikan keadaan kita. Dan ketika kita bisa mengendalikan keadaan emosi kita, perasaan kita, saya percaya maka jiwa kita ya dan emosi kita akan mengalami damai dan damai. Dan damai dan damai inilah yang akan membuat kita tetap tegar, tetap kuat, tetap mampu menghadapi apapun yang kita alami dalam hidup ini. Oleh sebab itulah, supaya damai ini tetap ada dalam hidup kita, supaya damai ini tidak meninggalkan kita, damai sejahtera yang dari Allah ini, shalom yang daripada Allah ini, Tuhan mengatakan kita harus percaya kepada Dia. Kita harus percaya sepenuhnya, karena percaya ini adalah landasan dari iman kita, dan percaya inilah landasan yang menimbulkan damai sejahtera. Kepercayaan mutlak kita kepada Tuhan sebagai apa? Sebagai tempat perlindungan kita. Kalau Alkitab katakan sebagai gunung batu kita, sebagai tembok dalam kehidupan kita, sebagai kekuatan, sebagai perisai dalam kehidupan kita. Dengan kepercayaan demi kepercayaan, saya percaya kita akan membangun perjanjian yang teguh, membangun perjanjian yang kuat, membangun perjanjian yang kokoh dengan Tuhan yang tidak tergoyangkan, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan terus menerus sampai kesudahan zaman. Dia akan menjaga dan memelihara kita. Dia akan membentengi kita yang mengandalkan Dia, kita yang percaya kepadanya, kita yang berserah kepadanya. Dia akan berikan ketenangan kepada kita ketika kita menghadapi badai dan pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk mengingat kembali apa pesan Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, orang Yehuda, dan kepada Yerusalem, dan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Pesan Tuhan hari ini, Yeremia ingatkan kita, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, jangan biarkan damai sejahtera itu dicuri oleh keadaan situasi yang kita alami, tetapi biarlah damai sejahtera itu tetap terjaga. Karena apa? Kita jadikan Tuhan sebagai dasar dari pengharapan kita, sebagai sumber kekuatan kita yang kita andalkan. Dan Tuhan katakan, Dia berjanji bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, firman-Mu mengajar kami supaya kami menjadikan Tuhan sebagai perlindungan bagi kami orang percaya. Dan kami percaya ketika kami berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan
akan menjaga hati kami, meneguhkan hati kami, sehingga hati kami tetap ada damai, tetap ada sukacita, tetap ada sejahtera ketika menghadapi berbagai keadaan kondisi apapun. Karena kami percaya Tuhan, dengan penuh kepercayaan, dengan iman yang teguh, dengan iman yang kokoh, maka kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan penyertaan-Mu itulah yang akan membuat kami berhasil, sukses, dan beruntung dalam menjalani jalan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.